Aku masih ingat saat pertama kali tersesat di hutan itu. Udara di dalamnya terasa lebih berat dibandingkan hutan manapun yang pernah kutembus sebelumnya. Akar-akar terpuntir mencuat seperti urat raksasa yang membeku di atas tanah basah, dan cahaya matahari seolah ditelan kanopi raksasa yang menutup seluruh langit. Aku tak pernah berniat menembus begitu jauh, namun perangkat navigasiku mati mendadak seakan ditelan kekosongan. Setiap langkah membuatku makin yakin bahwa aku melangkah ke wilayah yang tak seharusnya diinjak siapapun. Tidak ada suara burung, tidak ada serangga, tidak ada tanda kehidupan. Seakan hutannya sendiri sedang menahan napas, mengamatiku dari balik batang pohon yang berdiri rapat seperti barisan penjaga kuno. Di antara kabut yang merayap rendah, aku merasa ada sesuatu yang mengikutiku. Tidak ada suara langkah, hanya perubahan kecil pada ketenangan udara, seperti ada sesuatu yang bergerak namun tidak menggeser dedaunan sedikit pun. Sesekali angin dingin menyeruak, membawa aroma anyir yang menusuk, membuat tengkukku meremang tanpa alasan jelas. Setiap kali aku menoleh, hanya ada pepohonan kering melengkung seperti tulang rusuk raksasa. Namun tubuhku tahu lebih dulu dibanding pikiranku, ada sesuatu yang sedang menungguku tersesat sedikit lebih dalam. Setelah berjam-jam berjalan tanpa arah, aku menyadari hal yang lebih mengerikan, jejak yang kutinggalkan selalu menghilang begitu saja. Tanah tempat langkahku mendarat seperti menutup kembali tepat setelah aku melewatinya, seolah hutan itu menelan jejakku agar aku tak dapat kembali keluar. Rasa panik mulai menyesaki dadaku, tetapi rasa panik itu tak sempat berkembang ketika aku melihat sesuatu di antara pepohonan, sebuah tiang kayu besar berjumbai tulang-tulang kecil yang digantung dengan serabut akar. Tulang itu terlalu rapi dan terlalu bersih untuk milik hewan liar. Ketika aku mendekat, tanah di bawah kakiku terasa lebih hangat, seperti ada bara yang padam di bawah permukaannya. Aku mulai mencium bau daging hangus yang samar, bercampur bau darah kering yang masih menempel pada udara. Tiang itu tampaknya semacam penanda wilayah, sebuah batas yang mungkin tak seharusnya kulewati. Namun entah karena panik, kelelahan, atau mungkin karena ada sesuatu yang mendorongku dari belakang, aku melangkah melewatinya. Begitu aku melewatinya, suara dari hutan yang tadinya mati mendadak berubah. Daun-daun yang tak bergerak sedari tadi tiba-tiba bergetar sendiri, dan suara langkah-langkah ringan, atau mungkin sesuatu yang digeret, mulai terdengar dari kejauhan. Di ujung keputusasaan, aku melihat sesuatu yang tampak seperti pemukiman. Beberapa gubuk berdiri saling berjauhan, terbuat dari kayu kusam dan atap daun rumbai yang menghitam oleh jelaga. Namun tidak ada asap, tidak ada suara, tidak ada aktivitas. Semuanya tampak seperti desa yang baru ditinggalkan beberapa menit lalu. Begitu aku memasuki desa itu, ketenangan aneh membuat seluruh tubuhku terasa lebih ringan dan lebih berat secara bersamaan. Ada bekas api unggun, namun bukan abu kayu yang tersisa di dasar lingkarannya, melainkan abu yang bentuknya aneh dan menggumpal, seakan berasal dari sesuatu yang bukan kayu. Aku merasakan tatapan menggelayuti dari segala arah. Bukan tatapan manusia yang bersembunyi, melainkan tatapan yang lebih gelap, lebih tua, lebih lapar. Gubuk-gubuk itu penuh pahatan simbol menyerupai mulut manusia yang terbuka lebar, masing-masing dipenuhi gigi tajam yang dipahat dengan detail menakutkan. Setiap gubuk memiliki semacam altar kecil di depannya. Di atas salah satu altar itu ada sesuatu yang membuatku hampir muntah, kulit yang sudah mengering tetapi masih menempel bentuk bahu dan lengan, seakan dilepas dari tubuh tanpa merusaknya. Tidak ada tanda siapapun tinggal di situ. Namun aku tahu, entah dari mana, bahwa mereka belum jauh. Saat malam turun, barulah aku sadar bahwa desa itu bukan kosong. Ketika kegelapan menyelimuti hutan, bayangan-bayangan panjang mulai bergerak di antara pepohonan, tidak berjalan tetapi melata di permukaan tanah seperti asap pekat. Aku tak mendengar langkah mereka, tidak ada ranting patah atau desis napas. Hanya bayangan panjang yang merayap mendekati desa dengan gerakan yang tidak wajar, seperti manusia yang sendinya dipaksa membengkok ke arah yang salah. Ketika bayangan itu menembus batas desa, udara tiba-tiba menjadi lebih dingin dan dunia seakan menyempit. Aku bersembunyi di balik salah satu gubuk, tetapi tubuhku gemetar hebat ketika sosok itu muncul, manusia, atau sesuatu yang dahulu pernah menjadi manusia. Tubuhnya dilumuri tanah hitam, rambutnya gimbal panjang menjulur sampai tanah,
dan matanya kosong seperti lubang dalam yang siap menelan apapun. Mulutnya selalu terbuka sedikit, memperlihatkan gigi yang terpahat runcing bukan oleh alam, melainkan oleh ritual yang sakit. Mereka mengendus udara, mencari sesuatu, dan aku tahu apa yang mereka cari, bau daging asing yang baru memasuki wilayah mereka. Bauku, aku terlalu takut untuk bergerak. Namun ketika mereka berkumpul di tengah desa, aku bisa melihat apa yang mereka lakukan. Mereka mengangkat benda-benda dari tanah, kulit manusia yang sudah direntang menjadi lembaran tipis seperti kertas, tulang tibia yang dipakai sebagai alat ketuk, dan potongan tengkorak yang sudah dilubangi menjadi mangkuk. Mereka membakar sesuatu di wadah itu, menghasilkan asap pekat berwarna kebiruan yang tidak naik ke langit, melainkan turun ke tanah, mengalir seperti sungai kecil ke arah hutan. Asap itu menyentuh kakiku dan membuatku hampir menjerit, dingin seperti es, tetapi terasa seperti jari-jari yang meraba kulitku. Saat asap itu mengalir, seluruh suku itu menunduk secara bersamaan. Tidak ada suara, tidak ada gerakan. Namun aku merasakan udara berubah, seakan ada sesuatu yang mereka panggil dari dalam tanah. Getaran halus merayap dari ujung jariku hingga ke tulang belakang. Aku tahu aku harus kabur, tetapi tanpa suara dan tanpa gerakan mereka masih terasa lebih cepat daripada kemampuan kakiku. Aku hanya bisa menunggu ritual itu selesai, berharap udara tidak berubah menjadi lebih buruk, namun harapan itu hilang ketika tanah di tengah desa merekah perlahan. Tanah yang merekah di tengah desa itu mengeluarkan suara lirih seperti napas panjang yang sudah lama tersimpan di bawah bumi. Dari celah retakan itu muncul kabut pekat berwarna merah gelap yang berputar pelan, seolah mengamati dunia yang baru disentuhnya. Aku merasa lututku melunak, bukan karena takut saja, melainkan karena tubuhku seakan dipaksa menuruti sesuatu yang tidak terlihat. Kabut itu bergerak seperti makhluk hidup, menyapu tanah, menelusuri jejak-jejak yang tak tampak, dan akhirnya berhenti di ujung desa, tepat di dekat tempatku bersembunyi. Ada aroma hangus bercampur darah yang keluar dari celah itu, dan perasaan tertelan oleh sesuatu yang jauh lebih besar mulai merayap ke dadaku. Suku itu berdiri bersamaan, tubuh mereka condong ke arah celah tanah itu, seakan menyambut sesuatu. Dari kegelapan dalam retakan itu, aku melihat sekelebat bentuk jari-jari yang sangat panjang, muncul dan menyentuh permukaan tanah, meraba dunia seperti makhluk yang baru bangkit dari tidur ratusan tahun. Aku tahu apapun yang mereka panggil bukan makhluk yang bisa kupahami. Bukan manusia, bukan hewan, bukan roh sebagaimana cerita-cerita kampung berbicara. Ini sesuatu yang lebih tua dari bahasa manusia, lebih lapar dari makhluk apapun yang pernah berjalan di dunia. Jari-jari itu seolah merasakan keberadaanku meski aku tersembunyi, dan sensasi dinginnya menembus kulitku seperti racun yang merambat pelan. Suku itu kemudian mengangkat tangan. Mereka, tubuh mereka bergetar serempak tanpa suara. Kabut dari celah itu memanjang, seperti tentakel halus yang merayap mencari mangsa pertamanya malam itu. Dan aku tahu, bila aku tinggal sedetik lebih lama, kabut itu akan memilihku. Aku memaksa tubuhku bergerak sepelan mungkin, menjauh dari gubuk itu. Setiap otot terasa seperti ditarik oleh kekuatan yang ingin mempertahankanku di sana, namun rasa takut membuatku terus merangkak. Di luar desa, hutan tampak berubah. Pohon-pohonnya lebih tinggi, lebih gelap, seolah mereka mendekat satu sama lain membentuk lorong sempit yang hanya cukup untuk satu tubuh manusia. Aku tidak berani berdiri, jadi aku merangkak di atas tanah lembab yang seakan memeluk tanganku di setiap gerakan. Suara ritual itu masih terdengar samar di belakangku, bukan suara manusia, tetapi dengungan rendah yang seperti berasal dari dalam dadaku sendiri. Ketika aku akhirnya memasuki hutan kembali, sesuatu yang menyerupai angin berdesir melewati tubuhku, tetapi rasanya seperti bisikan yang tidak keluar dari mulut. Bayangan-bayangan yang sebelumnya melata di tanah kini menggantung rendah di udara, seolah mengikuti gerakanku. Mereka tidak menyerang, hanya mengawasi, seakan memastikan aku tidak melangkah terlalu jauh dari wilayah mereka. Aku terus bergerak tanpa tahu arah mana yang benar. Tetapi setelah beberapa lama, aku menyadari yang lebih mengerikan, pohon-pohon di hutan itu tidak hanya tinggi dan gelap. Batang mereka memiliki tonjolan seperti tulang rusuk, dan bentuknya menyerupai tubuh manusia yang dipaksa membatu dalam posisi terjerat. Aku mulai melihat wajah-wajah samar di permukaan kulit pohon,
wajah manusia dengan ekspresi kaku, seakan tubuh mereka dileburkan dengan batang pohon oleh sesuatu yang tidak memberi kesempatan untuk mati. Ketika malam semakin dalam, aku menyadari bahwa hutan itu memiliki aturan sendiri. Setiap suara yang kubuat, bahkan sekecil gesekan lututku pada tanah, diserap oleh udara sebelum sempat bergema. Tidak ada gema, tidak ada dentingan, tidak ada bunyi ranting patah. Seakan hutan itu menelan semua suara agar tidak ada yang bisa mendengar keberadaanku, atau agar sesuatu yang lebih gelap dapat mendengar tanpa gangguan. Udara menjadi lebih dingin, dan tubuhku mulai gemetar bukan hanya oleh kelelahan. Rasa sepi di hutan itu seperti berada di dasar laut yang tertekan oleh ribuan ton air, membuat napasku kian berat. Ketika aku melewati akar besar yang terpelintir, tanganku menyentuh sesuatu yang licin dan hangat. Dalam gelap aku mengira itu tanah basah, tetapi ketika ku tarik tanganku, ada bau logam yang kuat menempel. Darah. Akar itu bukan akar, melainkan lengan manusia yang memanjang, terbungkus kulit yang sudah mengeras seperti kayu. Jauh di atas lengkungan akar pohon itu, aku melihat wajah pucat yang tertanam di batang pohon, mata terbuka lebar meski sudah tidak bernyawa. Pohon itu bukan sekadar tumbuh dari tanah. Ia tumbuh dari manusia, dan aku mulai mengerti bahwa hutan ini bukan sekadar rumah bagi suku itu, tetapi juga tempat mereka menyimpan sesuatu yang pernah hidup. Beberapa saat kemudian, aku mendengar suara langkah yang pelan namun jelas, langkah yang datang dari atas, bukan dari tanah. Ketika aku menengadah, sesuatu bergerak di antara cabang-cabang besar. Sosok-sosok kurus dengan anggota tubuh terlalu panjang merayap seperti laba-laba, meski tubuh mereka sepenuhnya manusia. Kulit mereka pucat seperti abu, dan di punggung mereka terdapat pola ukiran aneh yang berpendar samar dalam gelap. Mereka tidak mengejarku, tetapi mengikuti dari atas, bergerak bersamaan seakan tubuh mereka terhubung oleh satu kesadaran yang sama. Dengan setiap gerakan mereka, tetesan cairan hitam jatuh ke tanah, menimbulkan bau busuk yang menusuk. Meski aku tidak menyentuhnya, aku tahu cairan itu bukan sekadar kotoran atau lendir. Cairan itu tampak seperti darah yang sudah membusuk bertahun-tahun namun tetap hangat. Sosok-sosok itu melompat dari satu cabang ke cabang lain tanpa suara, matanya yang cekung mengikuti gerakanku tanpa berkedip. Aku merasa hutan itu menuntunku, atau memaksaku menuju sesuatu. Tidak ada banyak pilihan selain terus maju, meski setiap langkah membawa rasa bahwa aku hanya berjalan semakin dalam ke mulut sesuatu yang menunggu sejak lama. Setelah hampir kehilangan seluruh tenaga, aku menemukan sesuatu yang tidak kusangka ada di tengah hutan mistis itu, bangunan dari batu besar, setengah tertutup lumut hitam dan akar yang menjuntai. Bentuknya seperti kuil kuno yang tidak mungkin dibangun oleh suku yang hidup dengan teknologi sederhana. Ini lebih besar, lebih rumit, dan lebih tua dibanding hutan itu sendiri. Tangga batu yang runtuh mengarah ke pintu masuk gelap yang terasa seperti mulut raksasa yang tak pernah kenyang. Aku merasa dorongan kuat untuk tidak masuk, namun di belakangku suara gerakan dari makhluk-makhluk di pepohonan semakin dekat. Udara di sekitar kuil itu lebih kental, seperti mengandung sesuatu yang hidup. Akar yang merambat pada dinding batu tampak berdenyut pelan seperti urat yang mengalirkan darah. Ketika aku meletakkan tangan pada salah satu batu besar untuk menopang tubuh, aku merasakan kehangatan samar yang tidak wajar. Batu itu bukan dingin seperti seharusnya, melainkan hangat seperti kulit. Dari dalam kuil, terdengar dengungan rendah yang konstan, dan aku menyadari suara itu sama dengan ritual yang dilakukan suku di desa tadi, suara yang tidak berasal dari tenggorokan manusia, tetapi dari sesuatu yang mengisi ruang di antara dunia yang berbeda. Ketika aku masuk ke dalam kuil, kegelapan total menyambutku. Namun beberapa detik kemudian, dua garis cahaya tipis muncul pada dinding, seperti mata yang perlahan membuka dari tidur panjang. Cahaya itu bukan cahaya alami, melainkan kilau kehijauan yang keluar dari ukiran-ukiran aneh di dinding. Ukiran itu membentuk pola yang menyerupai tulang belulang manusia yang dipilin bersama seperti jaring. Namun lebih mengerikan lagi, dinding itu tampak bergetar pelan, seakan kuil itu sendiri sedang bernapas. Suara napas itu bukan napas lembut, melainkan napas berat dan panjang yang seperti ditarik dari kedalaman bumi. Setiap kali dinding itu mengembang, lantai di bawahku retak halus, dan dari celahnya keluar uap merah seperti darah yang menguap.
Aku mencoba berjalan, tetapi setiap langkah mengeluarkan bunyi serak dari lantai, bukan suara batu, melainkan suara seperti kulit yang ditarik paksa. Aku merinding ketika menyadari bahwa lantai itu ditutupi lapisan tipis seperti membran organik. Ada sesuatu yang pernah hidup membentang di seluruh ruangan itu. Semakin jauh aku masuk, semakin jelas bahwa kuil itu bukan tempat ibadah. Ini tempat pengorbanan. Dinding-dindingnya dihiasi bekas goresan kuku manusia yang tertinggal dalam bentuk garis panjang penuh keputusasaan. Di sudut ruangan, aku melihat tumpukan yang awalnya kukira batu, tetapi setelah mendekat aku mendapati itu adalah tumpukan tengkorak manusia. Tidak hanya tengkorak dewasa, ada tengkorak kecil yang ukurannya mustahil dilupakan oleh siapapun yang melihatnya. Semua tengkorak itu memiliki satu kesamaan, bagian rahangnya dipotong rapi, seolah suku itu mengambil bagian itu untuk ritual tertentu. Di lantai kuil terdapat lingkaran raksasa berbentuk simbol yang sama dengan pahatan di gubuk-gubuk desa tadi. Namun simbol ini memiliki bercak coklat kehitaman yang sudah meresap ke batu, seakan darah yang pernah ditumpahkan di sana tidak pernah benar-benar mengering. Saat aku berdiri di tengah ruangan, udara yang sebelumnya hanya berat kini terasa seperti tekanan tak terlihat yang menempel pada kulitku. Aku melihat, bayangan samar bergerak di tepi penglihatanku, bukan makhluk hidup, tetapi sisa-sisa jiwa yang tak bisa meninggalkan tempat itu. Mata mereka yang kosong seakan menatapku, memintaku untuk tidak melanjutkan langkah. Tetapi langkahku masih melaju tanpa bisa kutahan, seakan sesuatu memaksaku menuju bagian terdalam kuil itu. Akhirnya aku tiba di ruangan inti kuil, suatu ruang melingkar besar yang dipenuhi patung-patung menyerupai manusia namun dengan rahang panjang dan tubuh yang terlalu ramping untuk hidup. Patung itu membentuk lingkaran sempurna, semua mengarah ke pusat ruangan di mana terdapat cekungan besar penuh cairan hitam yang bergerak seperti air tetapi memiliki kilau seperti minyak. Cairan itu berbuih perlahan, mengeluarkan gelembung kecil yang pecah dan melepaskan aroma busuk bercampur logam yang menusuk. Aku tahu tanpa diberitahu bahwa cairan itu bukan air, bukan minyak, melainkan sesuatu yang pernah hidup dan kembali terurai menjadi massa gelap yang memupuk bangkitnya sesuatu. Di tepi cekungan itu, terdapat balok batu dengan ukiran yang berdenyut pelan, seolah isi dalamnya sedang bergerak. Aku merasakan tarikan yang kuat dari cekungan itu, tarikan seperti rasa lapar yang tidak berasal dari perutku. Rasanya seakan sesuatu di dalam cairan itu sedang memanggil, menawarkan akhir dari pelarian sekaligus awal dari kengerian yang lebih dalam. Udara bergetar, dan dari cairan itu muncul bentuk samar seperti wajah yang tidak memiliki kulit, memandangku tanpa mata namun aku bisa merasakan tatapannya menembus tulang. Ruangan itu mulai bergetar, patung-patung retak sedikit demi sedikit, dan sesuatu di dalam cairan itu mulai bangkit. Cairan hitam di cekungan itu meletup bagaikan didorong kekuatan besar, menyembur ke atas dan menetes di patung-patung yang kini bergetar seakan merespons panggilan makhluk tua itu. Dari tengah cekungan, muncul tubuh raksasa berwarna merah gelap seperti daging segar yang baru dikeluarkan dari tubuh makhluk besar. Tubuh itu tidak memiliki kulit, hanya lapisan otot yang berdenyut seperti jantung hidup. Bentuknya menyerupai manusia tetapi terlalu tinggi, terlalu bengkok, dan terlalu penuh benjolan daging yang berdenyut. Tidak ada mata di wajahnya, hanya lubang hitam yang menganga di bagian kepala. Dari lubang itu keluar suara napas berat yang menyerupai suara bumi retak. Tangan besar makhluk itu terangkat, menunjukkan jari-jari panjang yang pada ujungnya terdapat kuku seperti pisau tipis. Makhluk itu bergerak bukan dengan langkah, tetapi dengan seretan perlahan seakan lantai itu menyambut tubuhnya. Patung-patung di sekitarnya runtuh saat makhluk itu bergerak, seakan kehadirannya terlalu tua dan terlalu kuat untuk ditahankan ruang itu. Aku hanya bisa mematung, tubuhku tidak lagi mendengarkan keinginanku untuk lari. Makhluk itu menunduk, seakan mencium bau tubuhku dari jauh meski tidak memiliki hidung. Aku merasa tulang-tulangku bergetar, seakan namaku dipanggil dalam bahasa yang tidak dimengerti tubuh manusia. Ketika makhluk itu mendekat, seluruh ruangan mulai runtuh seakan dunia menolak kehadirannya. Batu-batu besar jatuh satu persatu, lantai terbelah menjadi celah-celah gelap seperti rahang raksasa. Suara dari luar kuil mulai terdengar, suara suku itu yang merangkak mendekat, suara tubuh-tubuh mereka menghantam dinding, seakan mereka telah mengetahui bahwa makhluk yang mereka sembah telah bangkit. Aku memaksa tubuhku bergerak,
meraih celah kecil di dinding yang baru terbentuk akibat runtuhan. Aku mendorong tubuhku keluar dengan luka sobek di lengan dan kaki, namun rasa sakit tertelan oleh ketakutan yang meluap. Aku keluar dari kuil itu saat cahaya bulan redup menyinari hutan, namun hutan itu tidak lagi sama. Setiap pohon tampak berdenyut, setiap bayangan bergerak mengikuti langkahku. Suara makhluk raksasa itu menggema dari kuil, suaranya bukan raungan, melainkan panggilan lembut penuh lapar. Suku itu muncul dari segala arah, tubuh mereka bergerak cepat tanpa suara, namun mereka tidak mengejarku. Mereka hanya berdiri, mengamati, seakan menunggu apa yang akan dilakukan makhluk itu padaku. Dengan seluruh tenaga yang tersisa, aku berlari sekuat mungkin menembus hutan yang semakin hidup, akar-akar meraih kakiku, ranting mencakar kulitku, udara berubah menjadi kabut merah. Ketika aku akhirnya keluar dari hutan itu, napasku hampir habis dan tubuhku penuh luka, tetapi aku tidak mendengar suara makhluk itu di belakangku. Hutan itu berdiri diam seperti pertama kali kulihat, seakan menutup dirinya kembali. Namun aku tahu sesuatu yang lebih gelap telah terjadi. Aku bisa merasakan tatapan makhluk itu dari jauh, tatapan tanpa mata yang menembus malam. Dan aku tahu meski aku berhasil keluar dari hutan itu, aku tidak pernah benar-benar kembali. Sesuatu darinya ikut keluar bersamaku, dan kelaparan kuno itu masih hidup dalam bayanganku, menunggu waktunya menutup lingkaran horor yang tidak akan pernah selesai.